Halo anak-anak, ketemu kembali bersama Pak Anton dari SD Katolik Mardiwiata 1. Teruji prestasi, terpuji pekerti. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan mengajak kalian semuanya untuk belajar bersama, yaitu pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD Katolik Mardiwiata 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita mohon berkat dari Tuhan dengan mendoakan doa sebelum memulai pelajaran kali ini. Mari kita siapkan hati kita ambil sikap doa yang baik, kita memohon berkat bagi kelancaran pembelajaran kita kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengawali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama memohon berkat dari Tuhan, ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan mengajak kalian semuanya belajar dari tema yang keempat, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Sedangkan subtema yang akan kita pelajari kali ini yaitu dari subtema yang ketiga, yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ya, itu tema dan subtema yang akan kita pelajari. Sedangkan materi yang akan kita pelajari kali ini dari muatan bahasa Indonesia. Di sini Pak Anton sampaikan ada 8 materi yang akan kita pelajari. Kalian baca sendiri-sendiri ya. Materi-materi apa saja yang akan kita pelajari kali ini. Nah, sedangkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kalian anak, ada juga 8 tujuan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini ya. Ada 8, nanti kalian baca sendiri apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, kita ke materi yang pertama anak-anak. Nah, sekarang Pak Anton mengajak kalian untuk membaca. Membaca apa? Membaca percakapan antara Nina dan tetangganya berikut ini ya. Kalian juga bisa membaca percakapan Nina dan tetangganya di buku kalian. Nah, dari percakapan Nina dan tetangganya yang bernama Bu Ida ini, kalian akan menemukan kalimat saran ya. Kalimat saran yang diucapkan oleh Nina dan juga Bu Ida. Nah, coba kalian cari di mana letak kalimat saran itu. Nah, di sini Pak Anton beritahu ya. Nah, coba kalian perhatikan apa yang dikatakan Nina di sini. Tentu Bu, ya ini seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang Pak Anton garis bawah ini, seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Ini merupakan kalimat saran. Ingat gak pelajaran sebelumnya bahwa salah satu ciri kalimat saran itu menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, dan juga hendaknya ya. Nah, coba kalian cari lagi, ada nggak kata-kata atau kalimat saran yang diucapkan dalam percakapan ini? Coba kalian cari. Nah, coba kalian lihat apa yang dikatakan Bu Ida ya di baris nomor 2 paling bawah ini. Sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja Nina. Nah, yang dikatakan Bu Ida ini juga termasuk kalimat saran ya.
Oke, bisa dimengerti anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ayo berdiskusi anak-anak ya. Nah, sekarang coba tuliskan kalimat saran pada bukumu. Apa yang sebaiknya dilakukan jika kita berada pada situasi berikut ini ya, kita simak. Nah, coba situasi yang pertama ya. Ketika berjalan melewati rumah tetangga, Nina melihat tetangganya sedang menyapu jalan. Srek, srek, srek ya. Ketika berjalan melewati rumah tetangga, Nina melihat tetangganya sedang menyapu jalan. Kira-kira apa saranmu? Nah, di sini Pak beri contoh ya. Nanti kamu bisa memberikan contoh saran yang lain ya. Ya, di sini. Sebaiknya Nina menawarkan diri untuk membantu tetangganya menyapu jalan. Nah, ini saran ya jika berada dalam situasi seperti yang ditulis di situ, yaitu ketika berjalan melewati rumah tetangga, Nina melihat tetangga sedang menyapu jalan. Saranmu apa? Nah, di sini Pak beri contoh. Sebaiknya Nina menawarkan diri untuk membantu tetangganya menyapu jalan ya. Kalian bisa menuliskan saran yang lain ya. Oke. Nomor 2. Nina bertemu anak Bu Ida yang sedang bermain di halaman ya. Apa saranmu? Nah, ini contohnya ya. Sebaiknya Nina menyapa anak Ibu Ida dan menemaninya bermain ya. Siapa tahu dia bermain sendirian dan butuh teman. Nah, sebagai anak yang baik ya, sebaiknya Nina menyapa anak itu dan menemaninya bermain ya. Sekarang yang ketiga. Di jalan rumah Nina terdapat pohon yang rindang. Daun-daun kering yang gugur dari pohon tersebut berserakan di jalan. Apa kira-kira saranmu terhadap Nina jika melihat permasalahan berikut ini? Nah, contohnya semacam ini ya. Seharusnya daun-daun yang kering tersebut disapu lalu dibuang di tempat sampah sehingga tidak berserakan di jalan. Itu anak-anakku contoh kalimat saran yang bisa kita berikan kepada Nina jika berada dalam situasi semacam itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ayo mencoba ya. Ayo mencoba, kalian bisa melihat di bukumu ya. Nina dan tetangga lainnya mengunjungi Winda ya. Winda merasa senang sekali lah. Menurutmu apa saja yang sebaiknya dilakukan Nina ya ketika dengan tetangganya itu mengunjungi Winda? Ayo tuliskan di buku masing-masing ya. Kira-kira apa saranmu kepada Nina yang sebaiknya dilakukan oleh Nina ketika berkunjung ke rumah Winda? Yuk kalian coba di rumah ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba kita latihan ya. Kita latihan mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Kalian bisa menyimak di bukumu dan bisa nanti menjawab langsung di bukumu ya. Sekarang perhatikan penjelasan Pak Anton. Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak ya. Tony dan Deli bermain di rumah Nina. Tony ya membiarkan remah makanan berserakan di lantai ini ya. Nah, membiarkan remah makanan berserakan di lantai. Apa saranmu? Nah, ya apa saranmu ya? Nah, kepada siapa itu? Tony ya, kepada Tony. Nah, di sini Pak beri contoh saran seperti ini. Seharusnya Tony makan dengan hati-hati agar remah makanan tidak jatuh dan berserakan di lantai. Ya, itu contoh sarannya ya. Bisa juga semacam ini anak-anak, misalnya ya. Sebaiknya atau seharusnya Tony membersihkan remah-remah makanan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Juga bisa semacam itu ya, contoh sarannya kepada Tony. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang mari kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, di sini terlihat Nina dan teman-temannya sedang belajar kelompok di rumah Lani. Ayah Lani sedang beristirahat karena sakit. Kira-kira apa saranmu terhadap mereka? Nah, di sini Pak beri contoh ya. Nah, kalian bisa memberikan saran yang lain ya, contoh yang lain ya. Coba kalian perhatikan ini ya. Nah, di sini Pak Anton beri contohnya semacam ini sarannya ya. Sebaiknya Nina dan teman-temannya belajar kelompok dengan tetap
menjaga ketenangan sehingga ayah Lani yang sedang sakit tidak terganggu istirahatnya ya. Sarannya semacam itu. Kalian bisa membuat saran dalam bentuk lain ya. Misalnya, sebaiknya Nina dan teman-temannya belajar kelompoknya tidak di dalam rumah, tetapi di teras rumah Lani supaya tidak terlalu mengganggu ayah Lani yang sedang istirahat. Atau bisa juga sebaiknya Nina dan teman-temannya belajar kelompoknya tidak di rumah Lani tetapi di rumah temannya yang lain, karena jika tetap belajar di rumahnya Lani takutnya mengganggu istirahat dari ayah Lani yang sedang sakit ya. Bisa semacam itu juga. Oke, kita lanjutkan ya. Oke lah, sekarang ayo membacalah anak-anak. Coba kalian baca teks yang berjudul Nina berulang tahun ya, di bukumu tematik halaman 466 ya, dibaca dengan seksama. Nah, lalu sekarang ayo kita mencoba menyampaikan kalimat saran yang sesuai dengan permasalahan berikut ini ya. Yang A ya, Nina ingin membagi nasi tumpeng kepada tetangganya. Namun Nina tidak dapat memotong nasi tumpeng dengan rapi. Apa saranmu terhadap Nina? Apa ya saranmu ya? Di sini Pak memberi contoh ya sarannya ya. Nah ini, sebaiknya Nina meminta bantuan orang tuanya untuk memotong nasi tumpeng. Ya, itu contoh sarannya. Sekarang yang B dan C, coba kalian buat sarannya di buku masing-masing ya. Nih, tadi kan Pak Anu sudah memberi contoh yang di bagian A kali. Nah, tugas kalian menuliskan kalimat saran di bagian B dan bagian C ya. Pasti bisa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, di sini ada permasalahan semacam ini anak-anak ya. Di rumah Nina memiliki banyak teman. Nina ingin membagikan kue ulang tahun untuk teman-temannya. Akan tetapi, kue tersebut tidak cukup untuk dibagikan ke semua teman Nina. Apa saranmu terhadap Nina ya? Ini bisa memungkinkan untuk berbagai macam saran ya. Di sini Pak Anton berikan kemungkinan saran yang bisa kita berikan kepada Nina ya. Contohnya semacam ini. Sebaiknya Nina tidak membagikan kue tersebut karena tidak cukup untuk dibagikan kepada semua temannya ya. Lebih baik tidak dibagikan ya, daripada tidak cukup sehingga nanti tidak ada yang kebagian. Itu contoh saran yang pertama. Saran kedua bisa juga bagaimana anak-anak? Bisa juga semacam ini. Sebaiknya Nina memotong kue ulang tahun tersebut menjadi beberapa potong sesuai jumlah teman-temannya, sehingga semua temannya bisa mendapatkannya ya. Bisa juga kita sarankan semacam itu. Nah, kalian juga bisa memberikan saran yang lain ya, kemungkinan saran yang lain ya, jika menghadapi situasi seperti yang dituliskan di sini, yaitu Nina yang akan membagikan kuenya, tetapi kuenya ada kemungkinan tidak cukup jika dibagikan kepada semua temannya ya. Oke. Nah, sekarang ayo membaca anak-anak. Di sini Pantun mengajak kalian untuk membaca percakapan antara Made, Bobby, Tony, dan Gary. Nah, adakah kalimat saran yang diucapkan oleh salah satu dari mereka? Nah, di sini Pantun menemukan ya. Ini sarannya diucapkan oleh Made. Sarannya bagaimana? Sebaiknya kita tidak berlarian di atas rumput karena dapat merusak rumput. Nah, itu kalimat saran yang dapat kita temukan dalam percakapan berikut ini ya. Kalian bisa menggarisbawahi di bukumu ya, mana yang termasuk kalimat saran ya. Kita lanjut. Nah, sekarang coba amati tabel berikut ini ya anak-anak ya. Nah, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan memberikan saran ya. Nah, kita lihat masalah yang pertama. Membuang bungkus es krim sembarangan ya. Masalahnya apa ini? Nah, masalahnya bungkus es krim dibuang sembarangan. Penyelesaian masalahnya bagaimana? Nah, penyelesaiannya bungkus es krim dibuang pada tempat sampah.
Apa yang bisa kita berikan? Saran apa yang bisa kita berikan? Nah, seharusnya bungkus es krim dibuang pada tempat sampah. Itu sarannya jika melihat permasalahan berikut semacam ini ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ya, memetik bunga di taman. Masalahnya apa? Bunga dipetik sembarangan. Ya, itu masalahnya ya. Ya. Oke, penyelesaian masalahnya bagaimana? Seharusnya penyelesaiannya yaitu membiarkan bunga itu tumbuh dan mekar agar semakin indah. Kalau kita petik ya, kita tidak bisa menikmati indahnya bunga yang tumbuh dan mekar tersebut. Tidak hanya kita, orang lain pun juga tidak bisa menikmati indahnya bunga tersebut karena sudah kita petik ya. Oke, kalimat sarannya apa? Kalimat sarannya, seharusnya bunga tersebut dibiarkan tumbuh dan mekar agar semakin indah ya. Kalian bisa memberikan saran dalam bentuk lain ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita membaca. Nah, kalian lihat gambar berikut ini. Ini di suatu lingkungan ya. Ada tetangga yang sedang ngobrol, bapak-bapak juga sedang ngobrol, anak-anak bermain, ibu-ibu sedang ngobrol. Lah, mereka hidup bertetangga. Lah, anak-anak, apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Itu disebut dengan tetangga, ya. Orang yang tinggal di sekitar rumah kita itu disebut tetangga. Nah, ketika kita mendapatkan musibah atau kesusahan, tetanggalah yang akan datang membantu kita pertama kali. Karena mereka tinggal berdekatan dengan kita. Jika kita mengalami musibah, mereka lah yang akan membantu kita pertama kali ya. Ya. Begitupun ketika tetangga kita mendapat kesusahan, kita pun sebagai tetangganya wajib untuk menolong atau membantunya ya. Oke. Nah, sekarang ayo kita mengamati anak-anak ya. Bacalah percakapan antara Nina dan ibu ini ya. Nah, aku kasihan pada temanku, Bu. Sudah beberapa hari ia tidak masuk sekolah. Apa yang terjadi, Mina? Sewaktu aku mengunjungi rumahnya, ia bilang seragam sekolahnya sudah tidak muat lagi. Sepatunya juga sudah rusak. Kasihan sekali ya, ia bisa ketinggalan pelajaran. Sebaiknya kita membantunya, Nin. Bolehkah, Bu? Aku dan teman lain ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu. Tentu saja boleh, Nina. Kalian sudah memutuskan langkah yang tepat. Nah, itu anak-anak percakapan antara ibu dan Nina. Bisa gak kalian menemukan kalimat saran di situ? Siapa yang mengucapkan? Ternyata ada kalimat saran yang diucapkan oleh salah satu dari mereka. Siapa yang mengucapkan? Yang mengucapkan adalah ibu. Kalimat sarannya bagaimana? Nah, ini di nomor 4 ini. Sebaiknya kita membantunya, Nin. Nah, ini kalimat saran yang ada dalam percakapan antara Nina dan ibu. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, di sini Pak Anton berikan tugas ya kepada kalian. Tugasnya apa? Yaitu membuat percakapan sederhana yang membicarakan masalah berdasarkan teks di bukumu ya. Nah, sertakan kalimat saran untuk menyelesaikan masalah dalam percakapanmu ya. Itu tugasnya. Nanti secara lebih jelas tugasnya bisa kalian baca di Google Classroom untuk muatan bahasa Indonesia tema 4 subtema 3 ya. Nanti lebih jelasnya Pak Anton berikan penjelasan di situ ya. Oke anak-anak. Saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri, di sini Pak Anton mengajak kalian untuk menyimpulkan beberapa hal dari pembelajaran kita kali ini. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, kita hidup bertetangga dengan warga sekitar rumah kita, anak-anak ya. Nah, ketika kita hidup bertetangga, pasti pernah timbul yang namanya permasalahan. Nah, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan,
maka kita perlu saling memberi saran yang bermanfaat ya. Nah, saran itu perlu disampaikan dengan bahasa yang baik dan santun. Agar apa? Agar saran kita diterima dan dilaksanakan. Itu yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini anak-anak ya. Oke, apa yang dapat kita refleksikan anak-anak dalam pembelajaran kali ini? Ya, Pak Anton mau bertanya kepada kalian dan coba kalian jawab dalam diri kalian masing-masing. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian bisa belajar dengan lancar di rumah masing-masing? Atau mungkin kalian mengalami kendala? Ya, coba dilihat apa kendalanya dan coba diselesaikan ya. Nah, apakah kalian juga merasa senang dengan kegiatan pembelajaran kali ini? Yes, Pak Anton berharap kalian merasa senang dan kegiatan pembelajaran kalian di rumah bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Itu yang dapat kita refleksikan anak-anak dalam pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya sehingga kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Pak Anton ucapkan terima kasih atas semangat, atas usaha, dan juga antusiasme kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pak Anton juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para orang tua yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga kegiatan belajar kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.